ini kan kita mencoba Ya. untuk membuat suasana di kantor KPU Kabupaten Semarang ini senyaman mungkin. Sehingga ketika mereka bekerja dengan penuh keikhlasan, dengan penuh dedikasi tinggi untuk memberikan semua mencurahkan pekerjaannya itu di KPU Kabupaten Semarang. Salah satunya kita menempatkan posisi bahwa kita ini pimpinan juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sekretariat. Karena ketika kita melaksanakan kegiatan, itu pasti ada titik jenuh dan titik lemahnya. Titik lemahnya itu ketika kita sudah berjalan waktu, sudah mepet, tetapi mereka juga sudah kelelahan. Iya. Nah, itu butuh support. Support itu terutama dari kita pimpinan, itu kita tidak mengenal lelah untuk memberikan support kepada mereka dan memberi contoh kepada mereka bahwa ini loh kita siap standby di 24 jam. Di Kabupaten Semarang itu sendiri ada satu forum. Di forum itu di grup WA bahwa itu semua informasi yang kami terima dari KPU provinsi, baik dari KPU RI atau informasi berkaitan dengan tahapan, kami selalu berkomunikasi di grup itu. Dan ketika diperlukan, maka kita harus bertemu, duduk bareng, kita sambil berbicara, sambil berkomunikasi, sehingga tahapan-tahapan itu bisa berjalan dengan lancar. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih tentunya untuk berbagi banyak hal, ilmu, informasi, dan lain-lain terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti bersama. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng episode Amazing Kapko. Teman pemilih, saat ini podcast KPU Jateng edisi spesial Amazing Kapko berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah, yaitu KPU Kabupaten Semarang. Sudah banyak nih. Seru banget kali ini karena teman-teman dari KPU Kabupaten Semarang juga ikut bergabung dengan tim podcast KPU Jateng untuk meramaikan dan untuk edisi kali ini kita sudah menghadirkan juga pimpinan KPU Kabupaten Semarang yang sangat masyhur di Kabupaten Semarang tentunya. Langsung saja kita sambut beliau, Ketua KPU Kabupaten Semarang, Bapak Bambang Setiono. Dan Ya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Nunung sehat ya? alhamdulillah. Ya. Sebelumnya ini agak mengganggu aktivitasnya karena kita pengen ada di KPU Kabupaten Semarang. Kolaborasi dengan Siap. kreasi. Semoga kita dalam berkolaborasi ini bisa mewujudkan terbukaan informasi publik dan memberikan ya pengalaman dan manfaat bagi masyarakat luas dan tentunya bagi teman-teman di tingkat ad hoc, di PPK maupun PPS di kemudian hari nantinya. Betul sekali dan yang kita bincangkan hari ini juga Ya. bermanfaat untuk teman pemilih secara luas di Indonesia. Dan yang kalah seru ada teman-teman kita. Ya, ini dari teman-teman KPU Kabupaten Semarang hari ini juga ada dari teman-teman magang dari UNES juga ikut menyambut adanya kegiatan ini podcast Amazing Kapko Ya. dari Provinsi Jawa Tengah tentunya karena ini awal kita mulai untuk kegiatan ini di Kabupaten Semarang, maka mereka antusias juga untuk melihat bagaimana proses-proses ini dibuat, terus kemudian bagaimana memberikan informasi kepada publik, termasuk salah satunya di media sosial, dalam hal ini podcast ini yang
inisiasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah gitu, Iya. Mbak. Bapak, tadi begitu saya datang ke KPU ke kantor KPU Iya, Kabupaten Semarang, vibes-nya itu, teman-teman itu sangat seru iya, dan apa, welcome banget dengan tamu-tamu yang hadir. iya, Ini yang jadi penasaran saya, bagaimana sih Bapak membangun suasana yang ceria ini, apa ya, sesemangat ini untuk iya. menyambut. Jadi begini, Mbak, ini kan kita mencoba Ya, untuk membuat suasana di kantor KPU Kabupaten Semarang ini senyaman mungkin. Sehingga ketika mereka bekerja dengan penuh keikhlasan, dengan penuh dedikasi tinggi untuk memberikan semua mencurahkan pekerjaannya itu di KPU Kabupaten Semarang. Salah satunya kita menempatkan posisi bahwa kita ini pimpinan juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sekretariat. Sehingga kami mencoba untuk menyetarakan itu walaupun di jajaran pimpinan harus ada batasan, tetapi paling tidak kita membuka kesempatan bagi mereka untuk saling berkomunikasi dengan kami. Sehingga kami sendiri juga asalnya dari teman-teman pimpinan ini, dari komisioner ini juga dari badan ad hoc dulunya, oh, dari PPK juga, sehingga lebih bisa mengenal mereka dari teman-teman sekretariat. Sehingga itu menjadi modal kami dalam melaksanaan tugas-tugas tahapan maupun non tahapan yang ada di Kabupaten Semarang ini dapat saling mengisi antara sekretariat sebagai supporting system dan kami sebagai pimpinan di bidang kebijakan dan pengambil keputusan ya. sehingga itu akan menjadi check and balancing system dalam sebuah lembaga di KPU Kabupaten Semarang begitu, Mbak. Kalau berbicara tentang tahapan tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bambang tadi, Ya. di kabupaten gambarannya seperti apa Bapak? Tahapan untuk pilkada di 2024? Ya, untuk kilas balik ya Mbak ya, di tahun 2024 kan kita berpedoman pada PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang Ya, tahapan program dan jadwal. Yang tentunya kita juga sesuai dengan petunjuk, arahan maupun bimbingan dari KPU Provinsi Jawa Tengah, ya, kita melaksanakan tahapan itu. Dan tahapan itu kita lebih ke humanis untuk kepada semua stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, baik itu dari Pemda ataupun dari stakeholder yang lainnya. Tentunya kami selalu berkoordinasi di jajaran pimpinan, kami koordinasi dengan pimpinan di satuan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Semarang, terutama kepada Pak Bupati dan Ketua DPRD, sehingga mulai tahapan itu baik itu nota perjanjian hibah daerahnya dan kemudian anggaran yang ketersediaan anggarannya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu dengan tepat waktu. Dengan kita berkomunikasi, menjalin saling berinteraksi sehingga itu menjadi modal kami. Selain itu, kita juga melaksanakan tahapan-tahapan sesuai arahan dari KPU provinsi. Masuk tahapan pembentukan badan ad hoc untuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan lain sebagainya. Itu kita lakukan dengan jalan bahwa kita saling berkomunikasi. Karena tentunya akan banyak hambatan dan tantangan ketika kita tidak berkomunikasi secara intensif. Dan komunikasi itu membuahkan hasil bahwa kita dengan melaksanakan kegiatan perencanaan di awal. Karena kita masih mencoba untuk melaksanakan kegiatan itu sesuai kaidah-kaidah dari manajemen. Adanya POAH itu, yaitu perencanaan, planning, ya, organizing, organisasi, dan kemudian activating dan controlling. controlling, Nah, ya. jadi bagaimana planning itu dilaksanakan, bagaimana pengorganisasiannya itu dibuat sehingga nanti activating atau pelaksanaannya, terus kemudian controlling dari teman-teman itu semuanya. Terutama kita juga berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten yang selalu memberikan kontrol dari itu. Sehingga kami bisa melaksanakan itu step by step, langkah demi langkah, kemudian bisa tepat waktu Ya, dan tepat sasaran sesuai dengan kaidah efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan. dan tentunya, terukur. Mhm, Yang menarik adalah komunikasi dengan berbagai pihak itu tadi Bapak, iya, dibangun secara intensif oleh KPU Kabupaten iya, Semarang tentunya dengan harapan hal ini bisa mempermudah,
lanjut Iya, proses tahapan di KPU Kabupaten Semarang? ya, jadi di Kabupaten Semarang itu sendiri ada satu forum. Di forum itu di grup WA bahwa itu semua informasi yang kami terima dari KPU provinsi, baik dari KPU RI atau informasi berkaitan dengan tahapan, kami selalu berkomunikasi di grup itu. Dan ketika diperlukan, maka kita harus bertemu, duduk bareng, kita sambil berbicara, sambil berkomunikasi, sehingga tahapan-tahapan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, Karena dengan komunikasi itu saya percaya bahwa kuncinya dari semua kegiatan itu adalah komunikasi antar lembaga, terutama komunikasi kita dengan Pemda dan komunikasi kita dengan KPU provinsi. Karena kita tetap butuh arahan dari eh, KPU provinsi karena ini di Pilkada serentak tahun 2024 ini kan baru pertama kali dilaksanakan antara pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, juga dengan gubernur dan wakil gubernur. Sehingga tahapan itu kan harus sama, paling iya, tidak itu, Mbak. seperti yang kita tahu bahwa pilkada yang lalu di 2024 itu Iya. tahapannya berjalan berbarengan, simultan, Mm. dan tentunya dengan jadwal yang rapat ya Bapak Iya. ya. Iya, memang itu menjadi tantangan tersendiri. Jadwal yang rapat, Ya, jadwal yang padat, dan juga di antara itu ada berbarengan antara pilkada bupati dan wakil bupati juga untuk gubernur dan wakil gubernur. Sehingga kita juga harus melakukan skala prioritas dan membagi setiap divisi. Dalam hal ini setiap divisi mungkin dari divisi pemutakhiran data pemilih ketika berbarengan dengan posisi dengan divisi teknis atau pelaksanaan untuk kampanye dan lain sebagainya, itu kita harus bisa membagi. Dan saya sebagai ketua, karena ketua itu yang dituakan, Mbak, walaupun umur saya itu masih muda ya, tetapi dituakan oleh teman-teman, iya. jadi harus bisa membagi proses-proses tersebut, prioritas prioritas mana yang harus dilaksanakan. Sehingga hal itu bisa berjalan dengan lancar, dengan tidak tumpang tindih. Jadi secara simultan tetap berjalan dengan lancar semuanya. Apalagi di Kabupaten Semarang sendiri, letak geografis Kabupaten Semarang yang cukup luar biasa, karena ada 3 gunung yang melingkupi di sana, Telomoyo, Gunung Merbabu, dan juga Gunung Ungaran, dan ada terbagi menjadi beberapa wilayah, ada 19 kecamatan dan 235 desa, kelurahan yang ada di sini, sehingga itu menjadikan kami harus mencoba untuk menginventarisasi masalah-masalah. Hmm. Jadi masalah mungkin dalam satu tahapan ini yang berbarengan dengan tahapan lainnya itu dapat kami inventarisasi. Dan selain itu kita komisioner, jajaran pimpinan selalu berkomunikasi setiap waktu, setiap hari kita, karena kita itu 24 jam ya Mbak ya. Jadi terkadang itu kita melaksanakan komunikasi kalau tidak bisa bertemu, jadi kita melakukan via Zoom atau video call bersama sehingga memecahkan berbagai masalah ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi kuncinya adalah di komunikasi yang tadi. Kembali lagi Iya, komunikasi, iya, bener. Dan upaya untuk membangunnya kayaknya nggak hanya secara formal aja gitu ya iya. Bapak ya? Jadi tidak hanya secara formal, kita secara informal juga. Jadi ketika kita ada pertemuan, ada semacam kumpulan dengan teman-teman, dengan termasuk ke jajaran pimpinan ataupun jajaran di badan ad hoc, kita juga turun ke bawah, Mbak. Mmm, Jadi kita mencoba turun ke bawah sesuai dengan dapil masing-masing atau binaan wilayah dapil masing-masing, daerah pemilihan masing-masing. Kita punya wilayah binaan. ya. Kita kumpulkan teman-teman di sana, kendalanya apa, kemudian kita bahas bersama. Kalau itu tidak bisa diselesaikan di tingkat eh, wilayah atau daerah binaan kita dalam komisioner, nanti kita bawa ke tingkat komisioner sehingga Mmm, nanti saya bisa membagi permasalahan itu dari beberapa spesifikasi dan prioritasnya. Jadi dari setiap perencanaan-perencanaan itu, karena gini Mbak, siklus dari setiap tahapan itu kan selalu akan sama. ya.
Jadi kita harus bisa membaca siklusnya itu seperti apa. Ketika setelah tahapan, misalnya tahapan perekrutan badan ad hoc, berarti nanti setelah ini ada tahapan pemutakhiran daftar pemilih misalnya. Jadi kita harus bisa membaca seperti itu. Dan itu kita pahamkan kepada teman-teman di badan ad hoc. Ketika sudah terpilih, maka mereka harus siap-siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Begitu, Mbak. Jadi kita memberikan pemahaman berbekal pengalaman kami yang alhamdulillah kami sudah mengikuti kegiatan kepemiluan itu mulai tahun 2017. Oh, 2014 kami sudah PPS, saya sendiri sudah PPS di 2014, 2015 saya menjadi PPK, di 2017 PPK lagi, terus 2018 saya sudah mulai menjadi komisioner. Jadi berbekal itu pengalaman dari tahun ke tahun, dari pemilihan ke pemilihan, maka kami mencoba untuk menularkan kepada teman-teman yang lainnya dan berkomunikasi. Selain itu kita juga meminta arahan petunjuk dari KPU Provinsi Jawa Tengah. iya, iya. Jadi siklus itu memang setiap pemilihan seperti itu. Jadi kita harus membaca siklus tersebut. Paling tidak siklus itu Pandai-pandai tahu. Ya, bagaimana kita menangkap betul, Mbak. kondisi saat itu karena kan situasinya ini nggak melulu bisa kita Hmm. prediksi sebelumnya. Ya, Berkaitan dengan banyak faktor itu. ya. Terutama kita tidak bisa memprediksi itu karena pasti dari KPU akan Ya. merubah aturan. Terkadang kita menunggu surat edaran. Terkadang nanti keluar PKPU baru. Ya. Sehingga paling tidak kita sudah tahu tahapan di awal dulu. Jadi kita punya persiapan. Kayak yang saya ucapkan di depan tadi, planning itu penting. Jadi planning itu di awal Ya. itu harus kita planning dulu. Paling tidak kita sudah tahu apa yang akan kita laksanakan setelah pelaksanaan tahapan ini. Misalnya setelah tahapan pemutakhiran daftar pemilih, penetapan DPT, maka kita nanti akan melaksanakan kegiatan logistik, penetapan terhadap jumlah surat suara yang ada, seperti itu. Sehingga kita sudah mengengkleng dulu. Kita melakukan istilahnya inventarisasi dulu. Ya, identifikasi dari awal, Identifikasi, ya. menganalisis dampak atau ekses-ekses yang mungkin terjadi. Iya, dan itu pasti, Mbak. Karena kita berbicara kalau pelaksanaan itu berjalan dengan lancar. Jika kita harus berbicara ketika pelaksanaan itu, misalnya apabila terjadi force major atau terjadi bencana di sini. Karena di Pilkada 2002 kemarin kami ada satu bencana di wilayah Nglelo itu pada saat mau pelaksanaan pengiriman logistik ternyata di sana ada banjir bandang di Dusun Lelo, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan. Terus kemudian ada di wilayah Candirejo yang sekarang sedang ada proyek strategis nasional. Jeragung itu juga eh, banyak harus kita inventarisasi di awal. Sehingga kita di awal ketika logistik itu sudah kita tetapkan jumlahnya dan terkait dengan pemungutan suara bagaimana kita langsung melakukan rapat dengan stakeholder terkait termasuk dengan BPBD, dengan Kasbangpol dan lain sebagainya sehingga ketika kita pelaksanaan mereka sudah siap dengan Siap. armada. Betul. Termasuk ketika kita berada di wilayah Candirejo yang harus melewati sungai Jeragung itu lebarnya hampir 30 meter. Ya, 30 meter. Itu cukup. Itu kita minta kepada teman-teman dari komunitas Jeep pada saat itu untuk mengirimkan logistik yang ada. Ya, jadi kita melibatkan komunitas dan dikawal dari TNI dan juga Polri sehingga di awal kami sudah melaksanakan perencanaan itu tadi dan kita berkomunikasi. Jadi memang pentingnya perencanaan di awal. Tanpa perencanaan di awal pasti nanti orang akan mengambil keputusan secara tiba-tiba. Ya. Tidak ada perencanaan yang matang sehingga nanti menjadi
sorotan dari banyak pihak. Karena kita mencoba di Kabupaten Semarang ini keterbukaan informasi publik itu kita tengahkan ke tengah-tengah masyarakat. Iya, iya. Termasuk tahapan yang sedang berlangsung, kita berkomunikasi dengan beberapa stakeholder, termasuk di sini Kesbangpol. Karena Kesbangpol ini membawahi organisasi, karena kebetulan di Kabupaten Semarang itu ada namanya Forkos, Forum Komunikasi Kabupaten Semarang, organisasi Kabupaten Semarang. Dia membawahi beberapa organisasi, di setiap tahapan kita selalu diundang untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih, terkait dengan surat suara, dan itu tidak hanya di pemilihan serentak tahun 2024, tapi di pemilu tahun 2024 pun kami terus melaksanakan kegiatan itu. Karena kita tidak bisa menjangkau terlalu jauh, karena mereka punya organisasi di bawahnya, sehingga kami meminta kepada mereka untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat. Karena kita tidak bisa menjangkau jauh, karena tentunya kita terbatas dengan badan ad hoc, juga kita terbatas dengan beberapa stakeholder terkait, maka kita mencoba untuk dibantu dari mereka untuk mengirimkan informasi ini kepada anggota-anggota organisasi itu. Punya apa loh, Kak? Iya, iya, iya. Di setiap tahapan pemilu Hmm. maupun pilkada, isu terkait dengan integritas penyelenggara ini muncul gitu. Kalau kondisi di Kabupaten Semarang gimana? Iya, Mbak, itu memang selalu muncul. Apalagi mungkin dari masyarakat mungkin sudah ada justifikasi bahwa nanti yang jadi pasti yang ini, yang ini, yang ini. Tapi di Kabupaten Semarang alhamdulillah tidak terjadi hal-hal seperti itu. Karena kami mencoba untuk melaksanakan komunikasi terutama ke pemerintah daerah. Kita di awal sebelum pelaksanaan eh, perekrutan badan ad hoc, satu kita mengumumkan secara terbuka. Kemudian ketika sudah ada perekrutan sesuai tahapannya, kita mengumumkan secara terbuka. Tapi kalau itu belum dilaksanakan, kita sudah mencoba di awal itu berkomunikasi dengan Pemda. Oh, Bahwa Pemda itu punya perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan, ya. ada perangkat daerah yang di wilayah desa, sehingga kami setelah tahapan itu dilaksanakan, kita sebelumnya berkomunikasi, setelah dilaksanakan maka kita mengirimkan surat untuk minta diumumkan dan ditempelkan di setiap kantor yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Itu disebarluaskan informasi juga di website, di media sosial kita, di TikTok, kita selalu memberikan informasi itu. Dan alhamdulillah antusiasme dari masyarakat itu luar biasa. Karena kita mencoba untuk entah itu dia bagaimana mencoba untuk melaksanakan kegiatan, paling tidak kita sudah tahu skillnya, attitude-nya, bagaimana dia menghadapi tekanan. Karena tentunya di teman-teman penyelenggara ini, karena kita nggak tahu jadwal ini kan sering padat dan tumpang tindih tadi, kita harus bisa mencari anggota badan ad hoc di tingkat bawah, baik itu PPS, baik itu di PPK maupun di KPPS itu yang betul-betul fight dalam melaksanakan kegiatan. Di Kabupaten Semarang alhamdulillah, Mbak, peminatnya cukup luar biasa. Walaupun kendalanya juga ada karena kita harus memasukkan itu ke Syakba, Iya. ya. Jadi kendalanya itu di Syakba itu saya contohkan di wilayah Sepakung. Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru. Itu di sana itu memang blank spot, Mbak. Blank spot. Tetapi dari pemerintah desanya itu memfasilitasi untuk mereka mengunggah pakai wifi yang ada di desa dan disalurkan ke tingkat RT dan RW di sana untuk mengunggah itu ke dalam Siaba itu mereka memfasilitasi ke desa Sepakung tersebut. Itu salah satu contoh yang ada di desa Sepakung. Sebagai dukungan Iya, betul. di Di tingkat bawah. tingkat Iya,
Jadi, karena komunikasi kita di awal itu tadi bahwa kita sudah tahu di awal bahwa ini akan menggunakan siapa. Berarti harus ada koneksi internet untuk itu dalam melaksanakan pendaftaran. Nah, dari situ maka kita sudah mencoba untuk melakukan, identifikasi dulu di awal. Oh, kira-kira yang wilayah, kecamatan ini yang blank spot di mana, yang kecamatan ini yang blank spot di mana, sehingga nanti bisa dikumpulkan di desa itu. Atau di tingkat dusun, mereka juga ada untuk WiFi yang sudah masuk ke tingkat dusun. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi kita harus sering mendampingi dari teman-teman badan ad hoc itu sampai ke tingkat bawah karena demi integritas penyelenggaraan Memastikan dan integritas. memastikan pendaftaran itu betul-betul terdaftar dan antusiasme dari masyarakat itu luar biasa, gitu. Biasa sekali dan semangatnya KPU Kabupaten Semarang ini Iya. sepertinya tidak hanya untuk tahapan ini jalan, tapi bagaimana mengelola SDM. Iya, Mbak. Jadi kita selain secara maraton melaksanakan kegiatan tahapan itu, kita juga memberikan bimbingan teknis bagi mereka untuk pembekalan selain formal. Secara formal itu dalam artian bahwa itu dilaksanakan dari KPU Kabupaten Semarang, arahan dari KPU Provinsi Jawa Tengah, tetapi secara informal atau secara pendekatan humanis kepada mereka, kita juga melaksanakan kegiatan untuk memberi pemahaman terkait sumber daya manusia yang harus dibuat di tiap-tiap wilayah. Ya, jadi kita sering berkunjung ke wilayah binaan untuk memberikan clue atau petunjuk bagaimana seharusnya kita melaksanakan kegiatan tahapan di kemudian hari atau yang sudah dilaksanakan. Sehingga nanti di kemudian hari mereka sudah bisa memahami seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa perencanaan untuk tahapan ke depan itu kita selalu memberikan informasi Ya, terlebih dahulu. Oh, setelah tahapan ini nanti akan ini seperti itu. jadi ada gambaran ya Pak ya. Ya di tingkat bawah juga udah persiapan begitu. Iya, jadi mereka mencoba untuk sudah bisa membaca ritme. Karena siklus pemilihan itu akan berlangsung seperti itu terus. Pasti ada tahapan perencanaan, tahapan penetapan, dan lain sebagainya. Dan itu sudah kita pahami dan mereka juga eh, sudah memahami. Apalagi yang baru, misalnya anggota badan ad hoc yang baru, kita memberikan itu untuk sebagai bekal pengalaman mereka nanti di kemudian hari. Tapi Ya, bagi yang sudah lama, karena tentunya ada yang lama, ada yang baru semua juga ada, Mbak. Jadi ada yang baru semua dari satu kecamatan itu untuk PPK-nya semua baru. Ya, ada yang PPS-nya itu semua baru. Karena kita mencoba untuk profesionalitas dalam melaksanakan itu. dan tentunya masih dalam koridor Iya, apa yang sudah ditentukan oleh KPU. iya, betul, Bapak, Mbak. kita mau memastikan teman-teman ini masih semangat enggak? Masih semangat enggak ini teman-teman KPU Klaten? Iya, iya, Gitu. iya. Banyak pengalaman yang dibagikan. Eh, kayaknya teman-teman itu mendengarkan Tercengang. iya, Iya, rupanya serumit itu tahapan iya, pilkada, nggak sesederhana yang dibayangkan oleh teman-teman pemilih begitu. iya. Sebetulnya kalau rumit sih enggak ya, Mbak, Oh karena enggak ya? posisinya kita itu juga sesuai dengan arahan dari KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI. Sehingga kami itu sebetulnya hanya penjulur lidah saja. Tetapi paling tidak kita memiliki kiat-kiat atau istilahnya itu bagaimana merencanakannya itu biar bisa lebih efektif. Bagaimana melaksanakan lebih itu dengan tidak meninggalkan kaidah atau tunjuk aturan yang ada di KPU Provinsi Jawa Tengah maupun KPU RI. Sehingga itu akan mempermudah kita dalam mencerna bahasa dalam melaksanakan kegiatan di setiap tahap. Begitu. Dalam mengelola sebagai top manager. Iya, top Tentunya manager ini. manajer Kabupaten Semarang begitu. Iya, Tentunya juga menghadapi bagaimana tim Bapak ini
dalam kondisi yang tidak stabil atau bahkan agak ngeluh Iya, gitu. Jadi mesti pasti dong, iya, pasti. Ya kan? betul. Itu tidak dipungkiri, Mbak. Karena ketika kita melaksanakan kegiatan, itu pasti ada titik jenuh dan titik Ya, lemahnya. Titik lemahnya itu ketika kita sudah berjalan waktu sudah mepet, tetapi mereka juga sudah kelelahan. iya, Nah, itu butuh support. Support itu terutama dari kita pimpinan, itu kita tidak mengenal lelah untuk memberikan support kepada mereka dan memberi contoh kepada mereka bahwa ini loh kita siap standby di 24 jam untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan jika ada masalah, segera hubungi kami dan kami akan meluncur ke wilayah tersebut. Jadi untuk meminimalisir permasalahan itu kita harus sesegera mungkin untuk melaksanakan pengkondisian di sana. Dalam artian pengkondisian itu bahwa apabila terjadi masalah, maka kita harus mengidentifikasi dulu, terus kemudian kita melaksanakan eksekusi. Dari situ kita mencoba untuk menjadi contoh dari teman-teman di badan ad hoc maupun di sekretariat, yang tentunya sekretariat ini adalah supporting system kita. Sehingga supporting system ini akan selalu mensupport kami terutama dari jajaran sekretaris dan kasubag dan juga staf itu kita mencoba untuk kita sama-sama yuk bekerja. Jadi bukan hanya yang bekerja dari tahapan sekretariat saja, tetapi kita sama-sama kerja. Ketika kita sama-sama bekerja, kita lelah, kita memberikan support, dan tentunya itu menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Kita harus memberikan contoh dari pemimpin, jajaran komisioner harus memberikan contoh kepada teman-teman sekretariat, teman-teman badan ad hoc, bahwa ketika mereka sudah drop, ya. maka kita harus mensupport mereka. Nah, support itulah yang menjadi suatu tenaga tambahan ketika mereka sudah down, mereka sudah lelah, sudah penat dengan kegiatan itu, maka kita mencoba untuk berkomunikasi tadi. Dan ending adalah eh, penghargaan yang sudah diterima oleh Ya, ada alhamdulillah itu Mbak. Semua berkat kerja sama tim. ah, Saya tidak bisa melaksanakan tahapan tanpa dari teman-teman semuanya. Baik dari sekretariat, dari jajaran komisioner yang lain, baik dari PPK, PPS, KPPS. Dan ini adalah buah dari sebuah proses. Karena saya percaya, Mbak, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Nah, itu kita laksanakan setiap hari dengan keikhlasan, dengan penuh tanggung jawab kita laksanakan. Dan beberapa penghargaan di setiap divisi itu kami bisa mendapatkan, dan alhamdulillah kami masih dipercaya dari KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menerima bahwa ini adalah satu bukti bahwa kita adalah penerima penghargaan Satuan Kerja Terbaik di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Yeah. dan selama tentunya menjadi abdi dari semangat pelaksanaan penyelenggaraan pilkada selanjutnya. Ya, ini malah menjadi suatu support kami, Mbak. Karena tentunya kita harus mempertahankan itu. Paling tidak itu bukan menjadi beban kami, tetapi itu menjadi penyemangat kami. Karena kalau menjadi beban itu malah menjadi semakin berat kita melaksanakan. Ya, Tetapi kalau itu menjadi penyemangat, maka semangat yang dibangun ini adalah kebersamaan, kolektif kolegial, mencoba untuk berkomunikasi, menjadi satu keluarga yang utuh. Karena tentunya ketika nanti kami dari jajaran pimpinan ini dibatasi waktu 5 tahun pelaksanaan di KPU Kabupaten Semarang, setelah kami tidak di KPU Kabupaten Semarang, ini akan menjadi satu keluarga yang luar biasa dan menjadi tempat untuk kita saling bercerita, menjadi sebuah kenangan bagi anak cucu kita bahwa kita pernah bersama-sama dalam mensukseskan setiap pemilu dan pemilihan. Begitu. biasa sekali. Pak, memang
Iya, Mbak Nunung. sudah boleh berkunjung, mengambil ilmu dan ya kami akan share juga. Iya. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Bambang tadi bermanfaat untuk teman pemilih dan Amin, amin. untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia Iya. pastinya. Sekali lagi terima kasih, salam untuk teman-teman tim di Kabupaten Terima Semarang. kasih Mbak Nunung ya, teman pemilih semuanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Luar Iya. biasa. Sekali lagi terima kasih, salam sehat ya Pak Salam Bambang. sehat, salaman dulu Mbak biar Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Semarang, Bapak Bambang Setiono. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan informasi penting lainnya tentunya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.